Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Rivo Ferdiansyah di Titik Temu Update. Di balik berita ada cerita. Kali ini ceritanya saya berada di depan kantor Peradi SAI DPC Kerawang. Kita akan berdialog langsung dengan Ketua DPC Peradi SAI Kerawang, yaitu Ketua Robert James. Kita langsung aja menyapa beliau. Pak Ketua, apa kabar Pak Ketua? Baik, alhamdulillah sehat selalu, aman saja. Saya pengen gini Ketua, pengen ngobrol-ngobrol bahwa Peradi SAI Kerawang itu kapan sebenarnya berada di Kerawang Ketua itu? Peradi SAI ini mulai saya ditunjuk untuk membentuk pada tahun 2019. Oke. 2019 mulai berdiri, sudah lebih dari 150 advokat kita sumpah di Kabupaten Kerawang ini. Masa jabatan ketua itu 4 tahun. 4 tahun berarti 19, 20, 21, 22, 23 habis saya. Oke. Nah, ternyata hasil pemilihan kemarin saya masih terpilih periode kedua terakhir. Karena tidak masih ada diberikan ketiga. tugas kembali lagi kayak Ketua ya? Ya walaupun jatuh bangun tetapi harus ada DPC Peradi. Karena pertama juga ya Peradi hanya satu di Kerawang, ya kami satu semua Peradi. Karena di pusat ada perpecahan, dan saya lebih cenderung menganggap SAI, Suara Advokat Indonesia ini yang sesuai aturan, sehingga saya mau jadi ketua Peradi Suara Advokat Indonesia di Kabupaten Kerawang. Demikian. Berarti berawal dari berdirinya DPC Peradi SAI Kerawang itu langsung ketua pertama kali? Ya. Ketua ya? Hingga saat ini ya? Hingga saat ini, periode kedua. Baik Ketua. Ngomong-ngomong hari ini banyak ini lagi kesibukannya kan biasa kalau pengacara itu sibuk gugatan dan lain sebagainya. Bagaimana Ketua? Seperti yang saudara berkunjung ini, saya kan tetap di meja saya. Jadi pengacara itu kadang terlihat tidak beracara, tetapi di rumah ya kerjaan PR banyak. Apalagi sekarang kan di rumah saja, padahal mungkin minggu ini semua kasus sedang online. Jadi ya di rumah saja. Tetapi kita kan tetap kerja. Seperti itu. Oke. Berarti Ketua berapa tahun menjadi disumpah menjadi pengacara udah berapa tahun? 2011 saya. 2011. Artinya 13 tahun ya. 13 tahun ya. Beracara kadang sudah mungkin masuk titik jenuh. Tetapi karena saya besar di LBH kampus, saya pernah 4 tahun ketua Posbakum PN Kerawang. Mantap. Sehingga hati nuraninya itu kalau ada yang masyarakat mengadu merasa dijolimi tidak adil, tentang keadilan gitu ya, semata uang, tetapi ya panggilan jiwa, bantu mereka. Tergerak Ketua ya? Itu saja. Dalam tadi berapa Ketua? Dalam 13 tahun ya berarti ya? 13 tahun ada dalam dalam beracara yang masih ingat sampai sekarang ada nggak Ketua? Apa gitu? Kesulitannya atau bagaimana gitu? Ya namanya semua sudah jadi perkara yang bersengketa, pasti semua kasuistis berbeda-beda. Dan pasti ingat. Kecuali kalau yang perceraian udah lupa-lupa lah. Kalau perceraian aku jarang perceraian. Kenapa? Perceraian itu hal yang diperbolehkan. Baik. Oleh Gusti Allah, tetapi hal yang dibenci. Baik. Aku nggak mau ikut dibenci. Bercanda ya. Iya, nggak apa-apa. Memang harus gitu tuh. Harus apa adanya. Nih Ketua, akhir-akhir ini kan kita juga dapat informasi bahwa ada salah satu konsumen Kerawang, konsumen perumahan yang mengeluhkan dengan ketidakpastian. Dan akhirnya informasi bahwa mengkuasakan kepada Peradi SAI.
yaitu perumahan di Kelari, yaitu Citra Suwarna Grande. Apakah benar Ketua? Benar, ada yang masuk, Ya. bukan satu konsumen, Baik. semuanya banyak, 100 lebih lah, 100-an. Cuman yang memberikan kuasa kepada PBH ya, Pusat Bantuan Hukum Peradi, Iya. bukan DPC-nya, ke Pusat Bantuan Hukumnya, ada 23 konsumen. Itu Kerawang semua, orang Kerawang semua itu Ketua? Kalau KTP sih aku tidak tahu. Kalau KTP sih macam-macam, Jawa Tengah, Jawa Timur, tetapi pasti semua berdomisili di Kabupaten Kerawang. Baik. Ya. Terus Ketua, bagaimana laporan itu sebenarnya mereka itu persoalannya apa sih Ketua? Mereka datang menceritakan, ada yang sudah 17 bulan, sudah akad, tetapi kok perumahannya tidak jadi-jadi. Ini variatif ya, yang terlama yang masuk 17 bulan angsuran. Oh, 17 setelah akad. Baik. Setelah kami tim, bukan saya sendiri, ada tim. Iya. Tim yang analisa, laporkan ke saya, ya kita juga ikut kalau di kepolisian mungkin gelar perkara. Baik. Setelah kita pelajari, ternyata memang perjanjiannya itu KPR inden. Oh iya. Inden itu berarti ya menunggu gitu ya. Diperjanjikan barang yang akan ada di kemudian hari. Baik. Itu. Cuma ketika kita pelajari, ini syarat perjanjian ketiga dari pasal 1320 KUH Perdata ya. Ada hal tertentunya ini boleh memang diperjanjikan hal atau barang yang akan ada di kemudian hari, tetapi tidak diperjanjikan, tidak ditentukan oleh para pihak, khususnya mereka yang ngerti dong sebagai financing ya, yang membiayai kredit sama developer, harusnya mereka tahu. Masyarakat tidak tahu kapan ini akan terrealisasi. Harus diperjanjikan hal tertentu, syarat objektif. Baik. Hal tertentu itu syarat perjanjian ketiga. Nah, apabila ya tadi yang saya bilang, tidak diperjanjikan kapan itu akan ada. Kalau tidak diperjanjikan, saya bilang sama tim, ini kayak kita iman hari akhir, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Jangan-jangan sebelum hari akhir kita sudah mati. Ya. Masa ini perumahan aku mati baru terrealisasi? Ada sesuatu yang tidak beres. Ya, sehingga aku tidak mengompori ini hukum. Mereka ingin tahu hukumnya gimana, datang ke saya. Saya bilang, pencari keadilan ini nyari kemana? Karena aku tahu mereka cerita sudah beberapa kali mediasi. Oh, dengan pihak perumahan itu? Pihak bank, pihak perumahan. Bang, ini logika hukum saya. Ini kan hubungan hukumnya antara konsumen dengan pemberi fasilitas kredit. Dia lemparlah ke developer. Developer ya beda lagi. Developer bilang pemberi fasilitas belum memberikan uang, kan pusing. Saling lempar gitu ya. Lempar-lempar tidak akan selesai. Iya. Sehingga agar ada kepastian, kami berinisiatif untuk menyelesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri Kerawang Perdata. Oke. Artinya bukan kita, ya tadi siapa salah benar nanti hakim, bukan saya. Tetapi saya dengan masyarakat satu persepsi, ada ketidakadilan ini. Nanti biar hakim yang memutus. Terus sebenarnya bukan hanya itu. Kami tim kuasa hukum inginnya selesai saat mediasi. Karena di perdata itu wajib hukumnya mediasi di sidang pertama. Ketika konsumen ini setuju,
ya sudah, oke-oke saja, kami tidak punya kepentingan. Iya. Sehingga kalau di pengadilan itu, ketika sepakat, dibuatkan akta perdamaian. Istilahnya akta van dading. Oke. Akta van dading ini, kekuatan hukumnya, kekuatan mengikatnya sama dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Berarti sehingga apabila putusan pengadilan gitu maksudnya itu? Ya, enggak, perdamaian itu. Oh iya ya. Kalau berdamai saat mediasi, nggak usah lanjut bersidang. Baik. Tetapi sudah langsung dikuatkan oleh pengadilan negeri. Oke. Itu bentuknya akta van dading. Akta itu kekuatan hukum, kekuatan mengikatnya sama dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Baik. Artinya ketika satu ingkar janji, wan prestasi, jurusita yang akan turun untuk eksekusi. Itu kami tidak punya kepentingan. Saya kenal citra suara grande itu aja enggak. Iya. Kan begitu, tidak ada kepentingan. Cuman terus kami juga tidak komersil. Karena ini yang maju pusat bantuan hukum. Kalau memang saya komersil, ini pasti yang maju kantor saya. Oh iya. Ini pusat bantuan hukum ya. Biarin masyarakat. Iya. Ini pusat bantuan hukum. Artinya tidak semata-mata komersil, tetapi kesian. Iya. Ya kami hanya bilang bayar aja gugatan. Iya. Ya nanti kami sidang ya, masa kami kelaparan. Iya. Tim saya itu aja. Iya. Lanjut apalagi? Nah, saya flashback dikit ini. Dalam perjanjian itu perjanjian gini, ke konsumen dengan perbankan atau dengan pihak perumahan itu, PT itu atau apa ya? Ada nggak sih bahwa waktu sudah ditentukan, contoh 6 bulan dalam perjanjiannya ketua ya? Ada nggak ketua itu? Tidak ada, yang saya dengar itu ada yang menjanjikan 6 bulan pasca akad. Tapi secara tertulisnya tidak ada. Ini masyarakat kan hanya ucapan aja ketua ya. Sedangkan kalian kan mengerti. Iya. Ya kalian berpengalaman, baik pemberi fasilitas maupun developer. Mereka berpengalaman, jangan tipu dong masyarakat. Ya enggak? Iya. Lo tuangkan kapan? Jangan hanya lisan. Iya. Karena lisan itu tidak mengikat. Kalau ucapan lisan itu contoh ngomong bahwa sudah 6 bulan itu sudah melewati 6 bulan itu. Udah lewat, udah orang ada yang 17 bulan. Kesian. Aku kesian masyarakat konsumen dengan harapan punya rumah, tidak bayar kontrakan. Iya, benar. Ini sekarang mereka double. Dan aku dengar ditakut-takuti. Kalau tidak bayar nanti BI checking. Nah ini kan sesuatu yang ya stop dulu dong. Iya, artinya gini. Rumah belum ada, tetapi konsumen ini sudah bayar terus ke langsung BTN ya. 17 bulan, yang paling lama yang masuk. Jangan-jangan ada yang lebih lama. Secara hukum itu tidak bisa, ketua. Ya tidak adil. Keadilannya tidak ada ya. Keingin masyarakat, aku punya rumah, begitu akad terima kunci, mereka kan tidak mengerti itu ada KPR inden. Ya, masyarakat tidak mengerti. Harusnya dituangkan kapan ini, 1 tahun, 2 tahun? Iya, artinya masyarakat tahu. Sehingga yang awam ini harusnya dia hanya setor. Ini kan komersil mahal banget. Walaupun diiming-iming subsidi. Berapa tahun masih dibantu sama developer. Itu bohong kata aku. Bohong. Aku somasi. Kau datang tuh perwakilannya. Hah? Iya. Masyarakat konsumen ini sudah mewakili secara hukum sah. Jadi segala kepentingan hukum mereka saya yang wakili. Ketika saya surati tidak ada balasan juga. Berarti tidak beretikat baik. Oh iya. Terus apa? Ayo kita tempur. Kita nyari sama-sama keadilan itu. Cara saya. Iya. Ya, untuk keadilan. Baik. Mantap. Karena aku disumpah jadi advokat tuh menegakkan keadilan. Mantap. Kasih tepuk tangan dulu. Keren ketua ya. Silakan. Iya. Ya nama saya silakan di Karawang. Iya. Apa saya punya cacat? Enggak. Iya. Kalau pribadi saya kurang baik itu silakan, itu pribadi saya. Baik ketua, kita lanjut lagi gini. Kapan gugatan itu ke pengadilan itu kan pasti waktunya itu kayak ketua ada ya melaporkan ini gitu. Sudah ketua. Ketika sudah sepakat semua, satu suara, satu persepsi, satu hati antara konsumen, para pemilik kuasa dengan
kuasa hukumnya. Baik. Sehingga kami layangkanlah gugatan. Kemarin kami selesaikan dan per tadi pagi terregister. Baik. Per 1 jam yang lalu sudah keluar nomor perkara nomor 120 PDT.G garing 2024 PN KWG. Antara yang saya gugat ya tadi pemberi fasilitas yaitu Bank Tabungan Negara Persero Tbk cabang Karawang dan PT apalah itu yang perumahan ini tersebut. Bukan itu ya? Bukan itu PT-nya mah apalah, PT apa? Sedayu. Ya Sedayu apalah itulah yang gugat mereka. Jadi tergugat satunya BTN, tergugat mereka. Ayo kita duduk bareng, kita selesaikan. Kalau tidak selesai ya, oke, kita jawab jinawab, kita buktikan di pengadilan. Salah benar siapa itu urusan hakim, bukan urusan saya. Iya. Nanti di pengadilan lihat kan gitu. Ya, cuman masyarakat merasa ini tidak adil. Ya ke pengadilan. Iya. Kita cari keadilan. Cari keadilan tempatnya pengadilan. Iya. Salah benar itu hakim. Iya. Bukan kuasa hukum yang bilang salah benar. Tadi gini, sudah keluar nomor registrasinya ya. Artinya apakah itu sudah keluar jadwal sidang? Oh sudah. Tanggal 10 Oktober sidang perdana. Oh 10 Oktober bulan depan ya? Ini agak lama 20 hari karena yang satu di luar wilayah Karawang. Sehingga panggilannya delegasi agak lama nih. Jadi 20 hari. Biasanya 1 minggu. Paling lama 10 hari kalau dalam satu yurisdiksi pengadilan negeri. Nah kalau sidang pertama itu apa sih Ketua? Agendanya mediasi. Oh agendanya mediasi. Sehingga para pihak, khususnya para pengambil keputusan, bukan hanya kuasanya. Saya juga kalau kami kuasa hukum yang hadir, oh tidak, harus prinsipal langsung. Nah sama begitu pun para tergugat 1-2. Pengambil keputusan paling tidak kepala cabang lah. Iya. Karena kuasa nggak bisa ambil keputusan. Saya juga tidak bisa. Saya kembalikan ke konsumen. Kau mau menunggu 3 bulan lagi? Kalau mereka mau ya saya sudah. Nah, apakah sidang pertama juga ketika tidak memenuhi tidak ketemu lah ya kesepakatan, lanjutannya apa? Oke, menurut peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi tahunnya lupa 2018 atau 19 yang terakhir, itu 1 bulan lamanya mediasi itu. Oh 1 bulan. Ketika memang ada tanda-tandanya masih tarik ulur, bisa diperpanjang 1 kali lagi 1 bulan berikutnya. Ketika setelah diperpanjang tidak selesai, deadlock berarti pemeriksaan berkelanjutannya lah perkara. Oh iya. Sampai dengan nantinya putusan. Oke, Ketua. Saya flashback dikit lagi nih. Boleh. Sebenarnya keinginan konsumen apa, Ketua? Kalau nanti kan gini, nanti kan ada namanya mediasi itu. Sebenarnya keinginan konsumen apa sih? Ya rumah. Rumah gimana, Ketua? Sama halnya ketika seperti kita ada yang memberi kita fasilitas kredit terhadap barang tidak bergerak, barang bergerak, mobil, motor. Baik. Ketika konsumen inginkan apa? Motor, mobil. Ini sudah dibayar tapi belum menikmati. Kok ada yang janggal? Iya. Udah bayar 17 bulan tapi kok aku belum menikmati? Nggak adil dong. Ya, di mana ya kan? Ini versi kita. Iya. Ketidakadilan menurut konsumen. Iya. Ya mungkin menurut para tergugat ini mereka adil. Iya. Ya silakan kita uji ya kita uji di pengadilan negeri. Karena keadilan hanya ada di pengadilan. Iya. Di dunia. Iya. Nah, kalau gini Ketua, kan dia konsumen udah jelas ada tadi yang 17 bulan bayar loh. Ada yang ngasur ke BTN ya, BTN. Nah, ini sebenarnya menyalahin nggak sih Ketua? Ini kan nggak ada rumah loh. Mereka kok mau gitu terusan? Bagaimana banknya ini kok menerima? Bukankah dalam perjanjian bahwa biasanya gini,
konsumen ditanya oleh pihak bank bahwa ibu sudah melihat rumahnya atau ibu sudah seperti apa kan gitu. Oke. Aku udah tangkap ya. Ini beda sama yang lain. KPR-nya KPR inden. KPR inden. Duluan, rumah belum jadi. Tapi KPR inden ini atas pengetahuan konsumen nggak? Konsumen tahu, tetapi kan dijanjikan lisannya 6 bulan. Oh, 6 bulan itu. Tetapi tidak dituangkan di dalam perjanjian inden itu, KPR inden. Ya, sehingga tidak ada kepastian hukum di sini. Dalam hukum ketika tidak tertuangkan itu bagaimana? Artinya masyarakat kan ya, udah bayar. Syarat ketiga ya, hal tertentu ini oke, yang akan ada di kemudian hari. Halnya tertentu, tapi kapan waktunya juga harus tertentu. Ada satu contoh pasal 2 KUH Perdata kalau nggak. Bayi di dalam kandungan dianggap ada. Baik. Ketika dia lahir mati dianggap tidak ada. Artinya bayi aja 9 bulan paling lama. Yeah. Ada juga sih yang hamil 11-12 bulan, yeah, oke lah, setahun lah. Ada. Ini udah 17 bulan. Iya, iya, iya. Ya, itu harus disesar. Takutnya sudah meninggal dunia. Artinya harus ada perlakuan khusus ya. Oh, iya. Iya. Ya salah satunya perlakuan khusus itu ya melaporkan kan gitu. Iya. Ya, mencari keadilan itu ya. Akan lebih parah. Iya. Kerusakannya akan lebih parah. Sebelum tambah rusak atau jangan-jangan pada lari. Ada nggak? Bukan kita suujon. Oh, banyak perumahan yang lari. Lari dari tanggung jawab gitu. Oh iya. Ya bang bilang oh malah BTN bilang, dan saya punya bukti, saya kalau nggak punya bukti. Mereka bilang, oh tidak, kalau ini dihentikan pun, para konsumen ini untuk membayar biaya-biaya provisi itu 28 juta per orang. Jadi angsur aja dulu. Kesian deh masyarakat yang nggak punya rumah. Benar. Ya. Benar. Ya, di sini harus peran negara. Negara itu ya tadi. Negara itu hakim. Ya. Kalau polisi jaksa itu mewakili pemerintah, advokat mewakili masyarakat, sehingga aku terpanggil lah bantu masyarakat. Tergerak. Ya kita lihat nanti hakim memihak tidak, karena hakim mewakili negara, bukan pemerintah. Iya. Oke. Oh iya nggak salah aku ngomong. Ketua DPC. Lagi ketua gini, asik ngobrol sama ketua ini, asik. Gini ketua, kan tim Pera di SAI udah pasti dong melakukan kajian mendalam dalam persoalan ini, udah pasti kan? Sudah. Tim udah pasti melakukan kajian. Ada nggak? Ini kita ngobrol aja lah. Ada unsur pidana atau apa gitu? Ya tadi kita lihat ada syarat perjanjian itu 1320 KUH Perdata, BW lah 1320 itu syarat sahnya perjanjian itu 1 sepakat, 2 cakap. Baik. 3 hal tertentu, 4 sebab yang halal. Artinya tidak hasil kejahatan. Sepakat dan cakap ini adalah syarat subjektif orangnya. Oke. Ketika hal tertentu dan sebab yang halal itu syarat objektif. Kalau syarat subjektif tidak terpenuhi, batal demi hukum. Apa aku terbalik kayaknya enggak deh. Syarat objektif tidak terpenuhi dapat dibatalkan. Oke, saya bahas. Syarat pertama itu sepakat. Kedua belah pihak harus sepakat. Sepakat, oke. Di dalam kesepakatan itu jangan ada dualing bedrog tulisannya. Kalau Belandanya bedrog. Ya. Apa duang? Duang itu tidak ada paksaan. Dualing itu tidak ada kekilapan. Bedrock itu tidak ada penipuan, tapi jadi kayak ada penipuan ini. Barang yang akan ada itu kapan adanya? Ini kan pembodohan, nipu. Aku bisa lapor. Ini aku tunggu gerakan mereka. Tidak ada etikat baik, saya buka laporan polisi. Oh jelas ini penipuan. Karena sepakat itu. Terus tadi dengan ada unsur itu dari apa sepakat itu ada penipuan, batal demi hukum itu perjanjian. Sehingga saya minta dibatalkan itu. Enggak, saya minta batal demi hukum. Dan saya minta dua-duanya dibatalkan juga. Ketika tadi paksaan, kehilapan.
Karena lu tipu, kami hilap. Kami main Tekken aja. Baru menyadari, menginsafi hari ini kami hilaf. Iya. Sehingga syarat sepakat itu saya bilang batal demi hukum. Oh, luar biasa. Keren gitu. Oh iya, nanti hakim yang kita berargumen. Aku rasa hakim sama sarjana hukum. Iya. Dan dia tahu itu. Iya. Ya. Hilaf ini pada nanda tangan. Dan ini masih, kenapa dari 100 kurang lebih itu hanya 23 diintimidasi. Aku punya data di lapangan. Nanti BI checking kamu jelek. Oh, intimidasi pihak itu ya. Dan begitu saya somasi, mereka semua langsung intimidasi klien saya semua. Hati-hati, saya punya data semua, belum saya laporkan. Ini kan bentuk-bentuk teror. Teror itu kejahatan bukan? Iya. Kejahatan teror. Aku di negara merdeka kok kau teror-teror aku terus? Udah gini aja gini. Itu teror. Satu lagi, delik tindak pidana yang bisa saya laporkan. Tetapi itu kan tambah kacau. Iya. Sok, silakan selesaikan di keperdataan. Karena kita berangkat dari perdata ini. Iya. Jangan sampai ngomong ke kemana-mana ya. Mereka rugi waktu. Kalau konsumen sih enggak, kami yang repot. Iya, yang terpenting konsumen juga sudah sepakat terima dengan apa yang diinginkan. Silakan. Kan clear ya Ketua. Saya tidak ikut campur. Bisa mengatakan bahwa ini nipu ini gitu loh. Oh iya, itu kan di tindak pidana itu kan praduga. Masyarakat konsumen menduga, patut diduga ini nipu. Bukan kita, karena asas dalam hukum pidana itu praduga tidak bersalah. Iya. Ya, kepolisian semua pakai praduga tidak bersalah. Tetapi patut diduga. Iya. Melakukan penipuan. Ya, diiming-imingkan mereka. Nanti dapat undian. Juara pertama mobil, motor, dan alat elektronik lainnya. Ini kan bentuk dari iming-iming agar uang mereka atau mereka mau mengambil ini perumahan. Yang tidak jadi-jadi. Jadi kayak Candi Hambalang. Ya. Asik ngobrol gitu, asik. Emang iya. Iya. Yang itu jadi kau bangun itu untuk layak huni oleh manusia, masyarakat, apa oleh jin dan setan. Kau bangun itu nggak selesai-selesai. Dan aku melihat di lapangan, aku mendengar ini progresnya tidak signifikan. Yang kerja hanya beberapa ekor aja. Bahkan jalan aja belum dibangun. Apa kalau kau bukan nipu, bos? Ya, sehingga ya, patut dong aku praduga. Iya. Ya, dengan ada asas praduga tidak bersalah, tapi aku patut diduga mereka melakukan tindak pidana mencurigai ini. Ya, tipu, lu teror lagi. Ketika mereka mau ambil langkah hukum, ya kau langsung surati semua. Datanya ada karena kami buat grup. BTN begini itu begini. Kenapa laporan kau tidak masuk hubungi, semua ya? Kenapa kau tidak hubungi aku selaku kuasa hukumnya? Iya. Ngobrol sama aku gimana baiknya. Kau malah intimidasi masyarakat yang tidak tahu hukum. Yang duitnya kau sudah ambil. Aku marah nggak? Aku marah. Tetapi marah aku harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nggak boleh aku main hakim sendiri. Iya, dengan prosedur hukum. Kan? Hukum paling anti main hakim sendiri. Sehingga perasaan-perasaan itu dipidana lewat jalur polisi. Karena gerbang awal hukum acara pidana itu kepolisian. Tapi hati-hati, kadang kalau dibawa kacau, putusan juga kacau, kasus hina. Kalau di perdata ya langsung ajukan gugatan. Sok ada yang naon. Nah, gini Ketua. Saya akan mempertanyakan gini, ke depan jika memang konsumen ini tidak menemukan keadilan atau harapan yang dia dapatkan, langkah-langkah pasti sudah disiapkan dong oleh tim Peradi dong. Apa langkah-langkahnya bisa nggak Ketua jabarkan bahwa kita akan melakukan ini loh. Kita lihat saja gitu loh. Ya, ketika peradilan negeri ya, perdata, semua ada 3 tingkatan pemeriksaan.
pengadilan negeri. Kalau merasa tidak adil, silakan uji lagi di tingkat kedua, tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung. Ketika masyarakat masih tidak adil, ada satu tingkatan terakhir upaya hukumnya, kasasi di Mahkamah Agung. Ketika masih kalah, merasa tidak adil, masih negara memberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum luar biasa yang dikenal dengan peninjauan kembali. Kalau kalah lagi ya sudah, nasib lu yang tidak bagus, bukan pengacara. Pengacara tidak. Aku sebagai penegak hukum, aku masih yakin di negara ini, di negeri ini masih ada keadilan. Iya. Dengan 13 tahun aku berbicara, aku masih yakin di pengadilan itu ada keadilan. Jangan pesimis. Ya, kalau ada dikit-dikit ya itu oknum lah. Iya. Sebagai penegak hukum, Indonesia negara hukum, hukum itu masih ada keadilan. Dan semua masyarakat dilindungi oleh hukum. Dan harus tunduk. Sok ada lagi. Nah, itu lagi Ketua. Tadi banyak konsumen itu yang diteror-teror, Ketua. Ya semua di grup kita. Itu oleh pihak siapa? Ya bank. Oleh pihak bank dan developer. Ya ini kan di grup ada semua. Contoh terornya seperti apa? Ya tadi inilah, ayo bayar lah. Nanti apa katanya? BI checking. Itu yang terakhir apa? Kalau contoh gini Ketua, bahwa ya bahkan ya enggak, aku yang potong dulu. Ya bahkan ada konsumen yang dilapor, ini aku belum A1, tapi ini baru isu-isu dilaporkan ke Polres. Oh, konsumen. Pencemaran nama baik katanya. Oh, cemarannya di mana? Kalau memang itu kenyataannya demikian. Saya nomor 1 maju tanpa dibayar. Oh, ada informasi bahwa konsumen juga dilaporkan. Ada, salah satunya atas nama Moren. Adalah. Malah itu tim pengacara saya. Dan dia juga konsumen sono. Tetapi saya bilang kau jangan ikut gugat. Karena nanti beda, kau pemberi kuasa dan penerima kuasa, nggak bisa. Jadi kau dilaporkan lah. Dan satu lagi ada yang ini baru katanya belum A1, tapi aku yakin ini benar. Ada satu yang dia diwawancara oleh media. Terus aku bilang kan ada hak jawab dulu. Oh, mungkin sudah ya silakan. Ya, hak mereka untuk melakukan upaya hukum. Mau laporkan hak, polisi ya terima aja. Terus polisi nanti dia akan undang untuk klarifikasi. Ketika kita datang, oh tidak begini, kenyataannya begini, ya sudah selesai. Ini Ketua, dalam hukum yang ini kan sedang dilaporkan ya, digugat oleh Peradia. Terus mereka melaporkan juga. Ya, kau kebakaran jenggot padahal enggak, dalam hukum bisa itu Ketua, boleh. Oh silakan, ini kan dua jalur penyelesaian perkara sengketa yang berbeda, ada jalur pidana, jalur perdata. Dua-dua bisa berjalan. Kenapa Peradi nggak mau melaporkan aja itu yang teror-teror? Aku kan belum A1, udah A1 aku habis-habisan. Oh, laporkan? Oh iya. Kagak bayar kok laporan itu. Ya, masyarakat taunya lapor polisi bayar, enggak. Ya mungkin ada oknum, secara umum tidak. Polisi itu pengayom masyarakat, Bos. Datang. Wajib melayani kan siapapun. Konsultasi begini begitu, mereka kan layani. Positive thinking lah. Ya cuman tadi masyarakat tuh, oh polisi begini, gara-gara lantas, ya kau cap labeling semua polisi. Gara-gara 1-2 ekor pengacara tidak baik, kau anggap robet tidak baik. Ya, itu oknum lah itu. Oknum. Biasa di profesi-profesi itu juga banyak. Aku masih percaya ke aparat penegak hukum. Ketua, harapan apa Ketua yang ingin sampaikan dalam persoalan ini, kasus ini? Silahkan Ketua di kamera situ, Ketua. Apa ya? Harapan saya dapat terselesaikan secara musyawarah, karena musyawarah itu win-win solution. Tidak ada yang rugi, tidak ada yang untung, draw. Kalau menunggu putusan berarti ada kalah, ada yang menang. Ada lagi ini, sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut. Kenapa? Mungkin bagi pihak
pemberi fasilitas kredit bukan masalah. Bagi pihak developer ini bukan masalah. Tetapi bagi konsumen ini masalah. Masalah itu apa? Aku kasih kuliah lagi. Masalah itu harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Bagi konsumen ini harapan mereka tidak nyata. Ya, sehingga masalah bagi mereka. Sehingga ke seluruh pihak selesaikan permasalahan ini agar hidup tentram damai menuju Indonesia emas. Terima kasih. Oke. Baik, tadi saya sudah berdialog dengan Ketua Peradi SAI Karawang atas gugatan kepada perumahan Citra Suwarna Grande bahwa diduga konsumen ditipu dan lain sebagainya lah. Itu tadi dialog kita, dan nanti kita berjumpa lagi di titik temu update selanjutnya.